Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tandri Abeng dari Pendidikan Fisika UNM jurusan Fisika akan mempresentasikan hasil instrumen non-tes saya berupa kuesioner yang berjudul Pembelajaran Online dan Pola Hidup Sehat selama masa pandemi. Nah, sebelum saya masuk ke materi saya, terlebih dahulu saya menjelaskan makna pembelajaran dan pola hidup sehat. Nah, di mana pembelajaran yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dalam sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Sedangkan pola hidup sehat yaitu upaya seseorang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dengan cara mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, kita masuk ke materi. Nah, di sini terdapat dua bagian validasi instrumen. Nah, bagian pertama itu validasi teoretik atau validasi pakar. Yang kedua, validasi empirik. Di mana pada validasi pakar saya menggunakan dua pakar yaitu teman saya sendiri yang seharusnya di sini dilakukan oleh orang yang memang ahli dalam bidangnya. Tetapi untuk memenuhi tugas saya menggunakan kedua teman saya. Pakar pertama saya itu Akmal Hidayah berasal dari jurusan Fisika UNM. Yang kedua Nurmita Sari juga berasal dari jurusan Fisika UNM. Pada validasi empirik terbagi atas dua. Yang pertama itu validitas, yang kedua reliabilitas. Sebelum kita lanjut ke pengujian pakar, terlebih dahulu kita membuat kisi-kisi butir pernyataan. Ini adalah tampilan kisi-kisi yang saya buat, di mana terdapat 3 variabel. Yang pertama itu motivasi dan minat belajar dengan indikator. Yang pertama, tertarik dengan materi pembelajaran. Yang kedua, bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Variabel kedua yaitu pola hidup sehat dengan indikator menerapkan pola hidup sehat selama masa pandemi. Yang ketiga, aktivitas belajar dengan indikator kesesuaian pelaksanaan belajar dengan jumlah butir yaitu 33 butir. Lembar uji validasi teoretik. Pada slide yang tampil itu adalah lembar uji validasi teoretik yang saya bagikan kepada pakar-pakar saya. Analisis validasi teoretik. Sebelum kita masuk ke analisis validasi teoretik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tadi lembar uji validasi teoretik, di mana pada pakar memberikan nilai 4 untuk butir yang sangat relevan, nilai 3 relevan, nilai 2 kurang relevan, dan nilai 1 tidak relevan. Nah, untuk analisisnya saya menggunakan tabulasi silang seperti pada slide di atas. Di mana jika kita memperoleh pada pakar nilai pakar 1 nilai 3 dan pakar 2 nilai 2, maka kita memperoleh B dengan menggunakan rumus yaitu D per A tambah B tambah C tambah D. Dengan ketentuan bisa dilihat pada slide PPT. Hasil validasi teoretik oleh pakar. Nah, di mana saya memperoleh hasil lebih dominan pada hasil D. Sehingga hasil yang saya peroleh yaitu 0,54.
yang artinya validitas sedang. Kuesioner. Kuesioner yang saya buat yaitu berjudul pembelajaran online dan pola hidup sehat selama masa pandemi. Dengan jumlah butir pernyataan yaitu 33 butir. Dengan item jawaban yang terdiri dari pertama itu sangat setuju mendapatkan 4 poin, setuju mendapatkan 3 poin, tidak setuju mendapatkan 2 poin, dan sangat tidak setuju mendapatkan 1 poin. Tetapi untuk pernyataan negatif malah sebaliknya, yaitu sangat setuju mendapatkan 1 poin dan sangat tidak setuju mendapatkan 4 poin. Dengan jumlah responden yang saya ambil yaitu 20 orang. Validasi empirik. Validasi pertama itu ya uji validitas. Untuk mencari R hitung secara manual dapat menggunakan rumus yang ada pada slide PPT. Dan untuk mencari R hitung menggunakan aplikasi Corel, aplikasi Excel menggunakan rumus sama dengan Corel dalam kurung array L, array I, balas kurung, di mana array I yaitu kesatuan jumlah nilai butir soal ke I, dan array L yaitu kesatuan jumlah nilai butir. Uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas menggunakan rumus yang terdapat pada slide PPT, di mana N merupakan jumlah item pernyataan yang valid. Nah, untuk instrumen dikatakan reliable jika reliabilitas yang dicari lebih besar dari 0,6. Hasil validitas. Saya menggunakan signifikasi R-tabel yaitu 5%. Dapat dilihat pada slide PPT, ini adalah hasil yang saya peroleh, di mana terdapat 11 butir yang tidak valid. Hasil uji reliabilitas. Anda dapat lihat pada slide PPT yang saya tampilkan, yaitu hasil uji reliabilitas yang saya kerjakan pada Excel. Uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach alpha, di mana yang saya peroleh yaitu 0,899. Karena nilai yang saya peroleh lebih besar dari 0,6, maka instrumen saya bersifat reliable. Nah, mari kita lihat skala reliabilitasnya. Untuk skala reliabilitas, di mana nilai RRI berada di minus 1,00 sampai 0,20 dinyatakan reliabilitas sangat rendah atau tidak reliable. Nah, untuk 0,8 sampai 1,00 dinyatakan reliabilitas sangat tinggi, yang dimana artinya reliabilitas yang saya peroleh itu sangat tinggi, sehingga instrumen saya ini bisa dipakai untuk mengukur sesuatu. Nah, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.